warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita INSAT, Indonesia Strategic Institute. Saya Yusuf bersama Bos Dan Henry di program Rest Area 24. Rest Area 24 adalah program khusus INSAT untuk menikmati dan merayakan pemilu, khususnya pemilu Pilpres dan Pileg di tahun 2024. Bos Henry, apa kabar, Bos? alhamdulillah baik selalu, sehat Aduh, selalu. ini Kita kita mesti udah mesti lama ya online. Kak, Udah ini nih. lama. Ya maklum kan, keliling-keliling se-Indonesia kan banyak provinsi yang masih kalah di mana, masih menang di mana gitu. Udah lama dan kita telah berlabuh. Kita di belakang saya ada pohon Natal. Iya, iya, iya. Berarti nggak di Indonesia kali ya. Sebentar lagi hari raya buat teman-teman Kristen. Selamat hari Natal untuk yang merayakannya, selamat tahun baru juga untuk yang liburan. Tapi tidak buat INSAT, karena INSAT Tapi masih kayaknya mengawal. tahun ini banyak yang nggak liburan. Enggak, minimal kita nggak liburan. Karena kalau liburan itu yang lagi nyalek-nyalek, yang lagi pilpres nggak mungkin liburan itu. Nggak mungkin ya, Bu. Konsultan juga nggak liburan. Bos Henry, kita gosip dulu tentang debat nih. Debat pertama yang minggu lalu kan, Oke. tiga kandidat, tiga pasangan calon presiden, Mas Anies, Mas Bowo, Mas Ganjar, tiga-tiga telah menyampaikan waktu temanya hukum ya, hukum, Ya, HAM, keamanan ya, tema-tema Menko Polhukam, temanya Pak ya, Mahfud MD ya. sebetulnya. Gimana Bos Henry melihat debat yang pertama kemarin? Ya, jadi sebenarnya sudah banyak yang membahas soal debat pertama kemarin, tapi masih di timeline TikTok dan sosial media lainnya masih terus dibahas, dan sesuai dugaan yang dibahas itu adalah blundernya, gitu kan? Jadi Dan bagian mana aja yang jadi gimmick-gimmick iya, dalam debat pertama ini? jadi tiga-tiganya apa namanya? Saya pikir punya punya blunder lah ya. Terus Hmm. kemudian walaupun yang saya lihat yang terakhir-terakhir masih ngetren itu apa, angin ber-KTP. Jadi Angin emang nggak ada KTP. tempat ada tuh di TikTok, ada yang kipas angin muter gitu ya, ada KTP. Ngeselin lah pokoknya. Cuma saya pikir eh jadi gini, overall debat kemarin ini semuanya, saya pikir ya, walaupun Pak Prabowo sudah berkali-kali debat, tetap tentu ada perubahan, tapi tetap masih apa namanya, ada apa ya, canggung dan sebagainya. Tapi canggung di sini bukan canggung terhadap konten, tapi mungkin dengan setting yang baru ya, setting debat yang baru ini kan Itu debatnya pertama. berdiri, itu debatnya berdiri tanpa podium kayak di setup, kayak upacara. Betul. Terus kemudian mungkin apa ya, berdiri tiga tiga di renteng itu hal yang Agak kurang pas, agak eh, kurang pas. terus kemudian situasinya juga, saya ingat betul 4 tahun yang lalu, sebelum apa, pas 2019 lah ya, 2019 itu debat, setahu saya debat pertama itu di eh, hotel, Ya, suasananya di hotel, kondusif, yang datang hotel juga saya ingat jelas. betul apa namanya, banyak apa namanya, yang boleh masuk ke ruangan. Tapi Bapak juga kemarin masuk itu loh ya? kalau saya 75 per tim. Oh, Ya di wajar, kota karena ini. kalau lu tahu apa namanya, gedung KPU di Imam Bonjol, ya emang segitu Kebayang, doang itu emang segitu, halamannya. nggak bisa Jadi diapa-apain kan, kebayang lah. segitu aja. Ah. Jadi kemarin itu sempat pasca debat saya ngobrol sama salah satu apa namanya, pimpinan parpol koalisi, salah satu pendukung, terus kemudian dia bilang dengan ngobrol santai ya, Hen, lu kebayang nggak, katanya, kalau misalnya itu hujan terus angin. Bubar, bubar itu. Bener Itu pakai juga, pakai pawang kan hujan kali. tenda, Kan lagi ya musim kan? hujan, tuh Musim kalau hujan hujan tuh. sekuat-kuatnya tenda lah gitu kan, tetap aja rame. Nah, itu situasi yang nampak gitu. Tapi Data kalau dari sisi konten saya lihat lebih maju lah dari debat-debat sebelumnya yang pernah ada, debat capres yang pernah ada di Indonesia. Hari ini, panelisnya ada 11, panelisnya ada yes, 11. panelisnya bagus-bagus, kok apa, capable, terus juga Orang hebat semua. dan saya lihat juga apa, pertanyaan antar kandidatnya juga oke sih sebenarnya. Hanya Dan tadi
soal blundering yang ya itu juga blunder kata-kata ya, apa namanya, analogi, terus kemudian soal kenapa ada yang bosan beroposisi atau tidak gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya eh, antara nomor 1 dan nomor 2 itu rada rada rame. 1 dan 2, oke, Pak Iya, Anies dan Pak Pak Anies dan Prabowo berarti ya. Pak Prabowo. Tapi kalau 2 dengan 3 itu kayak kurang seru. Iya, 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 Hmm. agak jayus gitu ya. Walaupun apa namanya terkesan ada yang bilang bahkan ketua KPK bilang ini debat kusir Debat gitu ya. kusir. Tapi saya bilang ya namanya juga debatnya kan juga nggak tiap hari ya. Maksudnya dan ini kan juga terkait dengan visi misi di bidang bidang Ya, betul. tertentu. Jadi Iya, ya betul. wajar lah apa yang mau diomongin juga nggak terlalu menarik. Saya pikir kalau kita ngelihat ILC gitu ya lebih rame ILC lah pasti gitu. Ya kan, kan Cuma itu juga variabel pembawa acara ya. Kalau ILC kan dipandu, ya ya artinya ya. waktu bicara juga tidak terlalu kaku Dan gitu. Kalau temanya ini kan tidak luas. betul, dan sebetulnya moderator dalam debat bukan moderator ya, hanya pembaca dan pengatur Pembaca. waktu gitu. Jadi bukan memainkan flow atau memantik karena Dan mungkin kalau betul keterbatasan betul juga kalau nggak boleh terlalu dalam kan. betul kalau lo ingat lo kan pernah ikut lomba debat lah gitu kan Oh siap. SMP SMA nah, gitu kan English beda ya. debate kita, English debate kita. Nah, Hmm. terus kemudian ada ini juga apa namanya lomba debat terus kemudian itu agak berbeda terus kemudian kalau waktu lo mau hearing apa ya debat capres Oh ya, di kampus ya kita kan gitu. kita gini-gini pernah jadi capres loh, pernah debat kita. Tapi lo nggak pernah bikin spanduk memalukan gitu kan? Enggak. Kita menang waktu itu, tenang aja, kita menang. Udah biasa kita debat-debat. Nah, tapi Pak Hendoy, ini debat, Oke. ini udah seminggu ya. Tadi Pak Hendoy bilang di TikTok, di Instagram, atau di sosial media atau di grup WhatsApp, bahkan kan masih diulang-ulang ya si debat ini. Sejauh mana sebetulnya debat ini berdampak atau signifikan terhadap terhadap pemilih pasangan yang akan Nah, dipilih? gini, kita kan sering ya melakukan survei. Kita sering melakukan survei, kita lihat kita ukur seberapa besar dampak perdebatan debat capres itu yang resmi ya, debat capres yang resmi itu mempengaruhi pilihan Anda. Kan keterpengaruhannya semuanya di paling gede 10%. Sisanya kan di bawah 10% semua. Jadi bahkan ada yang cuma 2% gitu dalam mempengaruhi keterpilihan. Jadi gue lebih ngelihat debat capres itu efeknya terhadap keterpilihan kayak di Twitter ya. Yang kalau sekarang X ya namanya. Jadi X ya, betul. di X itu kan orang debat rame sampai semuanya orang udah punya bendera. Udah punya pegangan masing-masing. Udah punya pegangan masing-masing. Ya, makanya debatnya rame gitu. Karena memang mereka official semua apa namanya mereka udah punya campaign pilihan. semua. Nah, Mereka jadi udah punya pedan. Nah, jadi maksud gua di sisi itu gua ngelihatnya apa yang respon publik terhadap debat itu untuk mempengaruhi keterpilihan ya memang tidak kecil. begitu. Jadi cuma Kecil dan heboh di antara mereka doang sebetulnya kan. segmented. Jadi memang pertama gini, itu debat ditayangkan di TV. Terestrial ya lah, bisa dibilang begitu ya, TV ini. Nah, terus kemudian seberapa besar orang nonton TV sekarang gitu. Orang kan lebih ngelihat ke sosial media dan sebagainya. Dan lebih parah lagi tanggal itu adalah tanggal 12/12 yaitu flash sale. Mendingan kita buka Tokopedia, Lazada, Shopee. Gitu Apalagi ada promo. TikTok ada udah gabung promo sama Tokopedia. Makin motor Rp12 coba. mendingan belanja. Siapa yang nonton? Nah, gitu kan. Udah gitu orang akan mikir kan sekarang. Kalau dulu orang meninggalin debat, susah nyari recordingnya. Sekarang kan banyak streaming pas streamingnya yang di YouTube kan. Apalagi cuplikan-cuplikan intinya udah banyak yang motong-motong. Jadi udah kalau cuma mau tahu intinya aja nggak butuh nonton full lagi kan. Betul. Nah, itu makanya. Terus kemudian yang rame juga yang mesti kita bahas adalah kan
hari ini hampir dibilang mayoritas ya, sekitar apa namanya 50%-an lah. Itu kan milenial dan Z. Nah, milenial dan Z pada saat itu pertama masih jam jam kantor lah ya. Ada yang jam kantor kan, kalau di apa sektor swasta, private dan sebagainya kan masih kerja jam segitu tuh. Masih meeting, masih apa namanya lembur. Nah, jadi milenial dan milenial Z itu kan ternyata ada datanya nih di survei 6 bulan yang lalu kurang lebih. Jadi ini kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Kang Emil gitu ya. Kang Emil nanya, kenapa sih milenial sama Z eh, apa namanya tidak terpengaruh urusan debat. Nah, ternyata 6 bulan yang lalu itu kira-kira ada survei. Gue cerita gitu ya, ada survei bahwa sekitar 68% pemilih milenial dan Z itu nggak suka konflik. Nah, debat itu dianggap apa ya? Memicu Konflik. konflik, menstimulus konflik. Itu konflik gitu. Jadi Jadi memang jadi mereka yang memicu konflik di debat cenderung tidak disukai oleh generasi tidak muda. disukai. Tidak disukai. Itu kan titik analisa Maksud kita. gue nih, kalau andai aja nih orang-orang pada debat, nah apalagi nih besok kan kita pengantar debat kedua ya. Ini kalau Oh ya, kandidat ini sebetulnya kita dengerin ini, gimana tanggal 22 ini besok? perhatiin deh. Ini data survei apa namanya bonus demografi waktu itu. Nah, terus kemudian ada pertanyaan yang signifikan lagi. Jadi apa yang pertama tadi ya, milenial dan Z tidak suka konflik, itu sekitar 68%. Nah, terus kemudian sekitar 52% itu orang butuh janji, milenial dan Z. Jadi pengen ada janji. Jadi kalau ada perdebatan dan sebagainya, janjinya apa gitu. Jadi kalau debat doang itu kan konflik ya, kayak debat kusir gitu ya. Janjinya apa? Janjinya. Jadi janji itu, gue lihat kalau perhatiin di debat kemarin itu kan pas masing-masing diomongin terakhir ya. Janjinya itu doang. Ya, di ujung aja. Di awal sama di akhir gitu doang. Di tengah-tengah di tengah-tengah cuma perdebatan individu aja kan. Gitu. Kalau gue pikir lebih seru ngomongin angin, ngomongin HAM, ngomongin makanya apalah. Coba kita insight ya. Anak-anak di milenium dan milenial dan Gen Z, lu lihat ini kan, setiap Sabtu tuh rilis tuh Deddy Kobuser sama Pothapnya. Lebih rame itu daripada ya maksud gua. Terus ada yang Pothap, ada berapa inilah ya, ada berapa apa channel-channel yang weekend itu udah penuh aja. Lah iya, nah maksud gua gini, itu kok bisa rame, yang ini enggak? Kenapa? Kan itu tadi cuma ngobrol gitu. Iya. Ngobrol pakai emosi pula kan, nyalahin nggak suka mereka itu. Itu kemudian jadi yang kedua tuh janji ya, janjinya apa? Nah menurut gua sih kandidat harus ngobrol janji, ya emang ini waktunya. Ya, ini untuk meyakinkan pemilih kan, janji apa mau diberikan? Janjinya apaan gitu. Nah terus kemudian dari janji itu ya di breakdown lah ya. Dan terus yang ketiga, milenial itu 48% itu suka sama event. Jadi kalau ditanya bentuknya apa, event. Jadi menurut gue ya, dan kalau ditanya lagi tuh, event apa sebenarnya yang disukain dari sosialisasi atau apa namanya kampanye capres cawapres, itu dijawab nomor 1 konser, bos. Konser musik betul. Nomor 1 konser musik yang paling disukai. Nomor 2 sportainment. Sportainment itu olahraga, senang-senang lari, maraton. E-sport. Nah, gitu e-sport. Nah, jadi kalau memang kayak begini posisinya, ya udah bikin yang begitu aja. Harusnya kandidat kan concern ke situ ya. Tapi gue jadi kepikiran satu band namanya Dewa 19. Vokalisnya ada yang ke pasangan A, ada yang ke pasangan B. Jadi nanti vokalisnya beda, tapi nanti bandnya sama.
Nah, itu dia. Makanya jadi gini, kembali lagi bahwa 3 poin tadi itu jadi concernnya bonus demografi ya, milenial Betul dan betul. Gen. Nah, itu Janji. mayoritas. Jadi wajar akhirnya jadi kurang kurang rame. Dan kalau gue Ya ya. lihat di TikTok juga kan eh, apa namanya, orang juga udah bosan lah ya, udah mulai melupakan KTP berangin, udah mulai melupakan apa isu-isu HAM dan sebagainya. Orang udah move ke gerakan yang lain. Karena emang nggak akan Hmm. lama kayak gitu tuh. Digoreng Nggak akan apapun lama ya. nggak Nggak akan bisa. lama. Ya, nah itu maksud gue itu yang perlu juga diperhatikan dalam debat Ya yang kedua nanti, ya ya. supaya debat yang pertama ini jadi nggak apa namanya, Nggak jadi nggak misleading lah garing ya. gitu. Tapi kan nih debat kedua ini kan cawapres ya judulnya. Oh, Presto. Kata KPU tuh relatif semua sama formatnya kecuali ada podium, itu aja membedakan kan sebetulnya. Nah, tapi gimana dinamika cawapres apalagi dengan isu-isu mempertanyakan kapasitas Mas Gibran gitu kan dan sebagainya. Ini gimana? Apakah Ya, ada ya. karena kejutan gitu kan di debat kedua ataukah kan yang satu ini politisi ulung, tukang cuap-cuap lah ya, Ustadz gitu kan. Yang kedua ada Pak Menko, wah ahli lah, ahli hukum profesor kan. Satu anak muda kan, usia Iya. gua lah minimal. Nah ini gimana nih konstelasi publik melihat Jadi kan kita gini, mempersepsikan nih. gue ngelihatnya kalau Gibran ya, memang yang paling diragu, kalau gue lihat ya dari semua kandidat tiga itu yang paling diragukan ya Gibran. Hmm, Tapi kan Gibran ini justru yang udah pernah melalui fase debat, menurut gua. pas pilkada dia kan. Ya pilkada, kan Hmm. ada debat. Yang lain belum pernah. Yang Nah lain belum. buktinya dia kepilih, gitu. Iya iya Walaupun iya gua iya. nggak pernah lihat ya, walaupun gua nggak pernah Iya. lihat, Tapi ada kepilih. debat di pilkada gitu. Logikanya Gibran 5 tahun yang lalu waktu maju Solo, ya pasti Udah ada debat. lebih, nggak, maksudnya pasti Lebih 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 diragukan bagus. ketimbang yang sekarang Ada. dong. Iya sekarang lebih matang lah udah jadi wali kota udah Kira-kira ketemu begitu ya. wali kota. Jadi Kecuali kita 5 tahun yang lalu nggak ada debat gitu. kan ada debat. Iya, debat. Oke, itu satu. Terus kemudian kalau Pak Mahfud ini akademisi, backgroundnya, basicnya, dia pasti familiar banget itu sama debat. Oh Jadi pasti biasa gua berargumen ya. rasa, nah, terus kemudian si Pak Caimin itu kan apa namanya, politisi lah ya, terus kemudian pimpinan parpol ya pasti bisa debat. Nah, maksud saya gini, ini Cak Imin. sebenarnya bakal ini aja, so-so aja, apa semua bisa, pasti bisa inilah melampaui debat dengan oke gitu ya. Cak Imin, Walaupun Cak Imin kan aktivis dari muda udah ya, aktivis, udah jago dia ngomong pasti. Ketua PBI, walaupun ketua apa kan semuanya. ya, walaupun mungkin kalaupun lu kebayang nggak nih? Ini kita berandai-andai. Pak Mahfud dengan teorinya, logikanya, wah, terus kemudian Caimin dengan ini. Gimana Mas Gibran? Terus Gibran jawab, saya pikir itu udah bagus. Kira-kira salah? Nggak Kira-kira salah, salah juga kan? nggak salah juga. Ya saya setuju. Ya Saya saya setuju dengan itu. bagus. Apa, beliau kan senior saya, Saya bagus. Gitu. hormati. Kira-kira kalau kayak gitu bener, boleh juga, gitu loh. Terus kalau pendapat ya memang, kalau dia ini terus kemudian Mas Gibran bilang ya apa, saya masih banyak belajar, saya salah gitu kan. Selesai. Maksud gua udah ngebayangin sebenarnya debatnya bakal kayak begitu. Iya iya iya. Itu Ya, Jumat kayak malam ya. Berarti 2 malam lagi ya. Jumat malam kan. walaupun Gibran pernah kalau dalam orasi nggak kalah loh ya. Lo inget gak waktu dia apa yang tenang Pak Bro, saya ada di sini. Kan dia langsung pada saat deklarasi di Indo Arena itu dia langsung ngeluarin ini gratis apa program-program itu kan. Program. Startup segala itu kan, Baik sekali program ya. untuk startup Jadi, gitu. Nah, jadi apakah Gibran akan mengeluarkan kartu-kartu atau palang-palang yang sama nanti di debat besok? nah idealnya kan begitu. Sebenarnya idealnya semua kandidat akan ngomong begitu. Akan ngomong Programnya, janji-janji. idenya Nah, apa, programnya apa? dan karena Gibran adalah masuk milenial dan Gen Z segmennya itu, gua rasa kan tadi surveinya anak-anak segmen itu milenial dan Gen Z kan seneng ada janji, pasti dia akan ngobrol janji.
Ngobrol janji Yakin. itu. Oke. Dia pasti akan ngobrol janji. Kenapa? Karena dia tahu anak-anak muda itu butuh janji. Lu jadi. Butuh janji, jadi janji. Nah, habis itu dia akan pasti nanti perdebatan di sekitar janji-janji itu. Atau bahkan out of the box, misalnya ditanyakan hal-hal yang lain. Walaupun gini ya, gua ngelihat Gibran itu seperti kepala daerah dalam tingkat kota kabupaten yang lainnya. Si kepala daerah itu pasti bisa atau cenderung punya kemampuan untuk membreakdown hal-hal teknis. Benar nggak? Ide. Ya, soalnya wali kota pasti dia ditanya gimana caranya mendistribusi bantuan dan sebagainya, ini ngerti deh. Karena dia pelaksana. Iya betul, dia tahu betul kan harus ngapain. Iya, dia mau dana dari pusat, dana dari provinsi, dia ngerti dia. Nah, ini yang gue lihat membedakan dua orang yang lainnya ini. Jadi kalau Pak Mahfud itu terlalu tinggi menurut gue. Ya, dia bagus di tataran makro. Kira-kira begitu. Di makro dia pasti leading. Tapi di mikro, gue yakin Gibran leading. Karena dia ketemu langsung sama user. Dan bisa jadi anak muda lebih suka yang praktikal gitu. Iya, karena anak muda juga kan belum zoom out kan, masih zoom in kan. Zoom in. Udah yang penting programnya apa, gue dapet apa. Programnya apa ini? Gitu gue kenal nih, gue tak ngerti nih gitu. Buka lapangan kerja, buka ini. Iya betul, karena dari mulai juga dia kan udah relate. Gue anak muda, ngelihat Gibran yang seumuran kira-kira begitu, gue udah relate. Gitu. Nah, dia udah ngasih janji, oke. Nah, tinggal kemudian kalau Gibran bisa membreakdown hal-hal teknis sedikit aja, gue rasa udah keren banget. Udah cukup. Oke. Siap. Oke, Bos Henry, ini udah panjang. Kita bisa 1 jam ngomongin Pilpres ini. Coba kalau kata tim kita jangan terlalu lama, nanti penontonnya bosan katanya. Nah, coba dari itu ya kita akan coba saksikan ya gimana debat kita hari Jumat besok. Dan tentu kita harapkan ada kejutan-kejutan juga yang bisa jadi pembahasan. Nah, kita pastikan Bos Henry habis debat tanggal 22, 23, 24 kita langsung podcast lagi, kita langsung review lagi, dan kita lihat gimana. Yang paling penting kan gini, pasca debat kedua ini kan selalu dinanti-nanti kan. Kalau debat capres kayaknya udah kebayang gitu. Tapi debat cawapres ini kan belum pada kebayang kan bentuknya kayak gimana nih dengan format 3 kandidat yang ada. Bisa juga ada lonjakan pemirsa ya, bisa jadi. Untuk debat cawapres ini tiba-tiba banyak gitu yang nonton. Iya kan? Sangat memungkinkan. Oke, Mas Henry, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Buat pemirsa, selamat menikmati debat tanggal 22 ditayangkan di banyak televisi. Kita jaga, kita kawal, kita pastikan proses demokrasi kita berjalan dengan baik. Saya Yusuf bersama Bos Henry dari Insat Rest Area 24. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.